Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauren Syafaraniko dari kelas 2024I dengan NIM 241307044116. Di sini saya akan menjelaskan ulang dari penjelasan Bu Emilia tentang tujuan hukum pidana. Sebelum kita membahas soal teori-teori tujuan pidana, penting untuk kita pahami dulu sebenarnya kenapa sih orang melakukan kejahatan itu harus dihukum. Tujuan dari pidana atau hukuman bukan cuma buat balas dendam karena seseorang sudah melakukan kesalahan, tapi lebih dari itu. Hukuman punya peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberi efek jera, dan bahkan di beberapa teori bisa juga untuk memperbaiki si pelaku agar gak ngulangin hal yang sama. Jadi tujuan pidana ini bukan cuma soal menghukum, tapi juga soal mencegah, memperbaiki, dan menyeimbangkan keadilan di masyarakat. Nah, setelah tahu gambaran umum tentang pentingnya tujuan pidana, sekarang kita masuk ke pembagian teorinya. Secara garis besar ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa dan untuk apa hukuman pidana itu dijatuhkan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teori absolut. Teori ini punya pendekatan klasik, yaitu hukum itu balasan. Tokoh-tokohnya seperti Immanuel Kant dan Hegel bilang bahwa orang dihukum karena dia pantas dihukum tanpa melihat efek ke depannya. Fokusnya cuma satu, yaitu keadilan ditegakkan lewat pembalasan. Ibaratnya, kalau seseorang melempar batu ke kaca rumah orang, maka dia wajib tanggung jawab atas kerusakannya tanpa embel-embel lain. Untuk teori kedua, yaitu teori relatif, berbeda dari teori sebelumnya. Teori ini lebih ke arah bagaimana agar kejahatan itu tidak terulang. Hukuman dianggap sebagai alat pencegahan, jadi ada dua sisi. Pencegahan umum yaitu agar masyarakat itu nggak ikut-ikut berbuat jahat, dan pencegahan khusus yaitu supaya si pelaku nggak ngulangin kesalahannya lagi. Misalnya, kalau ada orang yang dihukum karena penipuan online, masyarakat jadi lebih waspada dan pelaku juga takut untuk coba-coba lagi. Di teori ketiga yaitu teori gabungan. Nah, teori ini bisa dibilang versinya tengah-tengah. Hukumannya itu dijatuhkan karena kejahatannya memang layak dihukum atau absolut, tapi juga berfungsi untuk mencegah kejahatan di masa depan. Jadi bukan cuma soal balas dendam, tapi juga mikir ke depan seperti orang tua yang marah karena anaknya nakal, tapi sambil ngasih nasihat supaya nggak ulangin lagi. Untuk teori selanjutnya, teori keempat. Teori keempat yaitu teori rehabilitatif. Kalau yang ini pendekatannya lebih lembut, tujuannya untuk memperbaiki si pelaku supaya bisa berubah dan balik ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik. Contohnya kayak program rehabilitasi untuk pecandu narkoba, bukannya langsung dipenjara tetapi dibina dulu supaya sembuh dan gak ketergantungan lagi. Untuk teori kelima yaitu teori pengendalian sosial, yaitu teori ini melihat hukuman sebagai alat untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Kalau ada yang berbuat salah, hukum turun tangan untuk mengatur ulang. Tujuannya supaya ketertiban umum tetap terjaga. Sama kayak polisi lalu lintas yang mengatur jalan biar nggak macet dan semrawut. Hukum pidana juga kayak gitu, tapi untuk perilaku. Yang keenam yaitu restoratif justice atau keadilan restoratif. Yang terakhir ini cukup modern dan humanis. Fokusnya bukan pada hukuman keras, tapi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jadi semua pihak diajak bicara, mencari solusi, dan menyelesaikan masalah secara damai.
Misalnya anak-anak mencoret-coret dinding, sekolah diajak ngobrol, minta maaf ke guru, dan diajak membersihkan coretannya tanpa langsung dihukum berat. Jadi tadi itu beberapa teori utama tentang tujuan pidana. Dari yang keras dan tegas sampai yang bersifat memperbaiki dan memulihkan. Masing-masing teori punya logika pendekatannya sendiri, bergantung pada konteks dan nilai-nilai hukum yang dianut di suatu negara dan masyarakat. Jadi dari semua penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa tujuan pidana itu enggak sederhana, orang salah harus dihukum. Di balik itu ada banyak pendekatan, ada yang menekankan keadilan, ada yang fokus ke pencegahan, perbaikan perilaku, bahkan ada juga yang mengutamakan pemulihan hubungan antara manusia. Semua teori itu menunjukkan bahwa hukum pidana terus berkembang mengikuti nilai-nilai masyarakat. Harapannya lewat pemahaman tentang tujuan pidana ini, kita nggak cuma bisa lihat hukum secara alat penghukuman, tapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan dan kedamaian sosial. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.